Oke guys, selamat datang di channel Miguro. Sambil ngeliatin gua main Nier 4, gua mau sambil cerita tentang kuntilanak di bawah pohon beringin. Jadi malam itu, angin berhembus pelan, menciptakan suara mencekam yang menggema di sepanjang jalan sepi. Lampu jalanan hanya sedikit, memancarkan cahaya temaram yang membuat bayangan panjang dan menakutkan. Aku sedang mengendarai motor pulang setelah lembur bekerja. Jalan yang kulewati memang dikenal sepi, apalagi di malam hari. Namun, aku tidak punya pilihan lain, inilah satu-satunya jalan pintas menuju rumahku. Di kejauhan, aku melihat sebuah pohon beringin tua yang besar, berdiri kokoh di pinggir jalan. Dahan-dahannya yang menjuntai ke bawah tampak seperti tangan-tangan hitam yang hendak meraih siapapun yang lewat. Di bawah pohon itu, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Semakin dekat, perasaan tak nyaman semakin menguat. Ketika aku sudah hampir sampai di bawah pohon beringin itu, motor tiba-tiba mati tanpa peringatan. Aku berhenti dan mencoba menghidupkan motor, tapi sia-sia. Di tengah keheningan malam, hanya ada suara jangkrik dan angin yang mengelus daun. Seakan-akan alam semesta sendiri menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Dengan hati-hati, aku menurunkan kaki dari motor dan berdiri. Aku mencoba melihat sekeliling, namun pandanganku terfokus pada sesuatu di bawah pohon beringin itu. Di sana, aku melihat bayangan putih, berdiri diam. Sekilas, aku berpikir itu mungkin hanya ilusi atau pantulan cahaya, tetapi semakin lama aku memandang, semakin jelas sosok itu terlihat. Sosok itu seorang perempuan, mengenakan gaun putih panjang yang kotor, rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Dadaku mulai berdebar keras, keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ketika aku berpikir untuk berbalik dan lari, tiba-tiba suara tawa pelan dan melengking terdengar dari sosok itu. Tawanya menyeramkan, menusuk ke dalam tulang sumsumku. Perempuan itu kemudian mengangkat wajahnya, dan di balik rambutnya yang acak-acakan, aku melihat wajah pucat dengan senyuman mengerikan dan mata yang kosong. "Kenapa terburu-buru pulang?" Suaranya berdesis seperti angin yang menerpa telinga. Aku terpaku, tidak mampu bergerak, lidahku keluh. Dalam ketakutan, aku mengucapkan doa-doa yang aku ingat, berharap sosok itu akan pergi. Namun, semakin aku berdoa, semakin jelas ia mendekat. Langkah-langkahnya pelan namun pasti, seakan menikmati ketakutanku. Seketika aku merasa sesuatu menempel di pundakku, dingin dan berat. Tanpa berani menoleh, aku tahu bahwa itu adalah tangannya. Rasa dingin itu merayap ke seluruh tubuhku, membekukan darahku. Dalam kepanikan, aku memejamkan mata dan mengumpulkan keberanian untuk berteriak sekeras mungkin. Di saat itu juga, tubuhku terasa ringan, dan aku membuka mata. Sosok itu sudah hilang, angin malam kembali berhembus seperti biasa. Motor yang tadi mati kini menyala sendiri, seakan-akan tidak pernah ada yang salah. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengendarai motorku dan meninggalkan tempat itu. Jantungku masih berdebar kencang, bayangan sosok hantu itu terus menghantuiku sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, aku berusaha untuk melupakan kejadian malam itu, tetapi suara tawa melengking dan tatapan kosong itu masih membayang di pikiranku. Sampai sekarang, aku tidak pernah berani melewati jalan itu lagi, terutama ketika malam tiba. Karena aku tahu, di bawah pohon beringin tua itu, ia masih menunggu, siap menghantui siapa saja yang berani melintas. Tapi guys, ini hanyalah karanganku saja. Jadi guys, sampai sini dulu cerita gua kali ini. Kalau seru atau ada masukan lainnya jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode terbaru.